wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami muliakan kedua orang tua dari kedua mempelai yang berbahagia, yang kami muliakan, yang kami cintai para alim, para asatidz, para guru. Masya Allah, ini ada guru saya, guru tahsin tilawah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu belajar sama beliau, Mas Ustadz Urwatul Wusqa. Beliau ini orang yang Masya Allah ilmunya luar biasa, tapi sayang beliau belum bersanding seperti yang ada di depannya. Doakan ya, mudah-mudahan tahun ini kita kebagian hadir di pernikahan orang sesoleh beliau, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Mas Adi, Mbak Dira, beda ya sekarang wajahnya, senang ya, dan teman-teman di luar sana akan bilang alhamdulillah akhirnya mereka menikah juga. Alhamdulillah. Itu salah, bukan akhir. Ini justru awal, Mas Adli. Ini awal dari perjalanan yang panjang. Lihatlah ayah-ayah kita, guru-guru kita, mereka pernikahannya sudah sampai ke tahun ke-50, tahun ke-20, tahun ke-30. Sementara kita justru belum selesai, belum akhirnya, justru baru mulai. Jadi yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita terus dan terus mendoakan kedua mempelai, karena doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Jangan pelit ya, jangan sungkan untuk berdoa. Doa apa saja, berikan banyak keturunan yang soleh, para penghafal Quran. Malaikat di sini, ini ada ribuan malaikat, mereka mengatakan wa iyyakum. Doa itu balik lagi ke kita. Ya, jadi jangan meremehkan doa. Yang kedua, Mas Adi, saya ingin mengingatkan di waktu yang singkat ini, satu, antum sekarang itu adalah qawwam. Yang namanya qawwam itu layaknya tiang, layaknya dinding. Disitulah air mata istri tumpah, disitulah harapan istri ada, disitulah harapan itu disematkan. Maka pesan saya, jadilah qawwam. Kenapa? Karena banyak sekarang ibu-ibu curhatnya bukan kepada qawwamnya, curhat kepada ustadz, curhat kepada teman kantor, curhat kepada tetangga tentang apa yang dirasakan dalam rumah tangga. Mas Adri, jadilah qawwam. Qawwam itu bukan tangan besi, karena istri itu bukan terbuat dari tulang kaki yang antum bisa injak-injak sesuka hati. Dan istri bukan terbentuk dari tulang kepala yang mau menang sendiri. Istri itu Allah takdirkan dia terbentuk dari tulang rusuk antum paling atas yang bengkok, yang kalau antum keras dia patah, kalau antum biarkan dia tetap bengkok. Maka saya sayang sama Mas Adli, kita sayang semuanya. Yang pertama, jadilah qawwam. Jadilah suami yang mampu membimbing istri ketika bersama, ketika di depan menjadi teladan. Jangan nyuruh sholat tapi kita nggak sholat. Banyak para suami yang nggak sholat hari ini. Jangan nyuruh istri baca Quran, kita nggak pernah baca Quran. Berapa banyak jamaah sudah dengar berita Indonesia dalam keadaan darurat? 58% Muslim Indonesia nggak bisa baca Quran. Survei Susenas tahun 2016, 58% banyak suami-suami yang nggak bisa baca Quran, nggak layak jadi qawwam. Maka nasihat saya pertama untuk diri saya dan kita semuanya, jadilah qawwam, Mas. Dan itu nggak mudah. Belajarlah, datanglah kepada para alim, belajar dari orang tua. Mereka nggak banyak ilmu, mereka nggak kenal itu sakinah, mawaddah, warahmah, nggak ngerti. Tapi rumah tangga 50 tahun, cucu berapa? 25. Udah haji, 15 kali haji Ustaz. Masya Allah, berkah hidupnya. Rumah tangga sekarang seumur jagung. Kemarin saya khutbah nikah, nanya sama Tuan Kadi, dalam keadaan COVID begini, seperti apa kondisi pernikahan? Ustaz, ternyata Pengadilan Tinggi Agama memberitakan meningkat 300% perceraian selama COVID. Setiap 1 jam, ini data ya,
Setiap 1 jam terjadi 80 perceraian di Indonesia. Ini kita 1 jam nih Pak tadi. Cerai 80 orang di luar sana. 2 jam 160. 3 jam sehari kaliin terus. Mas Adli, jadilah qawwam. Karena qawwam itu nggak mudah. Butuh yang kedua. Apa ini? Ilmu. Hadira ini Masya Allah muslimah yang rajin kajian. Saya kenalnya di masjid bersama teman-teman masjid. Masya Allah aktif berdakwah. Saya bangga banget sama antum berdua. Jadi yang kedua apa? Jadikan rumah tangga antum rumah tangga yang cinta sama ilmu. Ilmu mas, karena ilmu itulah warisan Nabi. Nabi gak ninggalin dinar dan dirham. Dan sekarang ulama-ulama diambilin ilmunya, sudah selesai. Maka yang kedua, jadilah seorang suami yang cinta sama ilmu. Lahir anak jangan hadiah dikit-dikit mainan, enggak, buku. Anak saya ya 5 tahun sudah lancar baca Quran. Kenapa? Karena begitu lahir Quran, mau lahir Quran, tuh Quran aja. Sekarang Masya Allah semua rumahnya itu penuh dengan buku. Kenapa? Cinta ilmu. Dan di usia SMP kelas 2 sudah bisa ngisi kajian sejarah peradaban Islam. Kenapa? Cinta dengan ilmu. Saya sayang sama antum. Yang kedua, jadikan rumah tangga ilmu, barokah. Yang ketiga, jangan pernah makan uang haram. Berapa banyak ayah-ayah yang sekarang sudah tidak peduli lagi. Makan uang bansos Covid, makan uang bansos dana haji, bansos Quran diambilin. Mas, jangan. Nanti antum curhat sama para kiai. Ustadz, kenapa ya suami saya, istri saya susah diatur? Kenapa ya istri saya berani melotot? Saya tinggal tanya ke antum nanti, antum makan uang apa? Apa kata Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW? Darah dan daging yang tumbuh dari harta yang haram, hanya api neraka yang bisa mensucikannya. Berarti kalau nggak masuk neraka, nggak suci. Pesan saya yang ketiga, jangan pernah. Saya pernah mas, jadi tukang buku emperan masjid. Saya pernah jadi tukang sate. Saya pernah jadi jualan emperan di awal-awal pernikahan. Kenapa? Saya nggak pernah mau menyulangi anak istri saya dari uang yang haram. Nggak apa-apa mas, dapat 100 miliar, yang penting halal. Betul? Daripada 1 juta haram, betul? Iya, betul banget ya. Jangan ya, jangan. Saya sayang sama antum. Kalau antum ingin istri yang patuh, anak yang patuh, barokahnya apa? Harta yang halal. Makanya nggak usah heran. Kiai-kiai kita zaman dulu, Masya Allah, dikasih orang nanya dulu, ente dapat dari mana? Ini kayak nggak ada, pulangin sono. Rumah tangganya berkah, anak-anaknya jadi ulama. Kenapa? Ayahnya strict soal harta. Yang keempat, yang terakhir, buat antum, jadilah istri itu, jadikan istri itu sahabat. Jangan jadi musuh. Istri itu orang terdekat kita, Pak. Punten, ini nanti ada para kiai, para hufaz, Masya Allah. Punten. Dan saya melihat suami yang sayang sama istrinya, suami yang melibatkan istrinya, rumah tangganya penuh dengan berkah. Berkah itu gimana sih? Anaknya baik, istrinya baik, rumah tangganya baik, rezekinya baik, keturunannya baik, semuanya baik, berlimpah-limpah kebaikan. Jadi jangan pernah ya memberikan makan yang haram, dan jadilah istri, jadikan sahabat. Yang namanya sahabat gimana? Tempat curhat, tempat ngobrol, ya, teman main, teman diskusi, ngambil keputusan bareng. Ayo, saya yakin antum sanggup. Yang kedua, pesan saya untuk Mbak Dira di waktu yang singkat. Yang pertama, Mbak, apa kata Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW? Andai aku boleh meminta kalian, wahai wanita, untuk bersujud, maka aku minta kalian sujud kepada suami kalian. Jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Berapa banyak sekarang istri udah keluar, udah sampai Surabaya baru ngomong. Itu namanya bukan izin, namanya ngasih tahu. Dan itu nggak boleh. Berapa banyak istri yang jauh dari keberkahan, kenapa? Berani kemudian membentak suami karena gaji lebih besar, pemasukan lebih besar, keturunan lebih banyak, maksudnya kemudian harta lebih banyak, berani sama suami. Taati suami, Mbak Dira, karena suami ini Masya Allah sudah mengambil haknya dari ayah. Allah yarham, mudah-mudahan Allah berkahi usia ya Abangda tadi, dan kemudian
Allah jadikan ini sebagai penerang kubur ayahanda almarhum insyaallah. Yang kedua, jadilah ibu. Ya, ibu yang kemudian mencetak para penghafal Quran, para pejuang Quran. Nanti akan lahir banyak. Insyaallah Mbak Dira, saya doain ya. Nanti dapat kabar sama Ustaz, alhamdulillah Ustaz kembar. Masya Allah. 2 laki-laki. Ya. Lagi yang kedua, kembar lagi 2 perempuan. Masya Allah, 2 kali kelahiran langsung dapat 4. Amin ya rabbal alamin ya. Insyaallah, dan sehat semuanya dalam keadaan perlindungan Allah yang sempurna. Yang ketiga, Mbak, yang namanya istri ya tetap harus kemudian menjaga harta suami, menjaga kehormatan suami. Jangan sampai suami nggak di rumah, ada orang lain di rumahnya. Jangan sampai aib suami diceritakan keluar. Kadang-kadang perempuan yang nggak bisa ditahan mulutnya, cerita ke tetangga, dikit-dikit repot, dikit ngomong ke orang tuanya. Jangan pernah. Kenapa? Karena inilah resep dari guru-guru kita, orang tua kita, dan dari agama kita, bagaimana kita agar rumah tangga ini tetap dalam keadaan kebaikan, yakni tidak mudah menceritakan aib suami kepada orang lain. Ini yang ingin kami ingatkan kepada kedua mempelai dan kepada kita semuanya di hari yang penuh keberkahan ini. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bagi jamaah di sini yang belum ya menikah, kita doakan tahun ini juga menikah dengan kemudahan dari Allah. Dan bagi yang sudah menikah, Allah berikan istiqomah dalam kebaikan, sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kehadiran kita hari ini melangit-langitkan doa kita di tengah hujan, ya, di tengah suasana yang penuh dengan ujian. Mudah-mudahan doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kedua mempelai, merahmati mereka dan mencurah-curahkan kasih sayangnya secara sempurna kepada keduanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.